Inilah jalan menuju kekayaan. Kalau mau punya uang 100 miliar dolar, ikuti apa yang dikatakan Warren Buffett. Ya. Saya pikir orang yang menjadi contoh kita adalah yang paling baik adalah yang sudah terbukti adalah Warren Buffett, ya. Warren Buffett. Dialah yang sudah terbukti kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar, ya. Kalau kali 15.000 jadi berapa tuh? 1.500 triliun, ya. 1.500 triliun kalau dirupiahkan. Mungkin George Soros tidak bisa menjadi contoh kita, ya, karena dia seorang spekulan valuta asing katanya, ya. Dia yang menghancurkan mata uang di Asia Tenggara tahun 1997. Ya. Juga ada nama Peter Lynch, ya. Dia seorang fund manager yang berhasil, tapi ketika dia pensiun hilang. Ya. Kekayaannya berapa kita tidak tahu, saham yang dipunya berapa juga kita tidak tahu, tidak bisa menjadi contoh kita. Ya. Cuman hanya 3 buku karangannya saja yang bisa kita baca. Seorang penulis tapi kehilangan jejak kita semuanya. Kemudian ada lagi yang namanya Robert Kiyosaki lagi, ya. Juga saya pikir tidak bisa menjadi role model kita. Karena dia dahulu orang properti, ayo beli properti. Nanti properti itu disewakan, kita sewakan. Nanti hasil sewanya kita buat bayar cicilan. Ya. Semua orang Amerika melakukan hal itu. Apa yang terjadi tahun 2008 terjadi subprime mortgage, ya. Krisis pada kredit macet perumahan di Amerika. Orang-orang tidak bisa bayar hutang karena apa? Ternyata propertinya nggak ada yang sewa, jadi nggak bisa cicil, jadi macet. Ya. Sekarang dia sudah berubah, ayo sekarang beli cryptocurrency katanya, ya. Orang ini juga nggak bisa jadi contoh buat kita, ya. Robert Kiyosaki akan datang di tahun 2015 ini di bulan November, dan dia akan mengajarkan yaitu multiple stream of income sebelum kita crash di tahun 2016, dan bagaimana kita bisa mendapatkan hutang yang baik yang membuat kita menjadi kaya. Dan kemudian juga kita belajar bagaimana mindset secara keuangan supaya kita jauh lebih sukses dalam keuangan seperti apa. Dan bagaimana kita bisa membiayai impian kita tanpa utang bank, caranya seperti apa. Kita juga belajar 7 keterampilan yang membuat kita sukses baik dalam penjualan, dalam bisnis, ataupun di dalam kehidupan. Yang menurut saya yang bisa jadi contoh buat kita menjadi orang yang kaya itu beliau. Sudah terbukti, ya, saham-sahamnya kan ada, dia punya saham Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway punya sahamnya di mana-mana, semuanya ada di annual report, ya. Inilah jalan menuju kekayaan. Kalau mau punya uang 100 miliar dolar, ikuti apa yang dikatakan Warren Buffett, ya. Jangan dengar ngomongan orang lain, ya. Nggak terbukti, ya. Cuman omong doang, ya. Kalau ini terbukti, ya. Bagaimana menuju sampai bisa punya uang 100 miliar dolar? Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Ya. Kalau bisa digedein tuh kata-katanya, di zoom. Kata-katanya, I never invest in anything that I don't understand. Bisa nggak di zoom? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Dia bilang, I never. Saya tidak pernah berinvestasi di tempat yang saya tidak tahu. Ya. Dia tidak pernah beli kucing dalam karung. Ya. Dia selalu tahu apa yang dia beli. Dia tidak pernah tidak tahu apa yang dia beli. Ya.
Bagaimana sih kita bisa tahu investasi kita? Ya. Cuma satu cara, yaitu seorang investor saham itu cuma satu cara, yaitu membaca annual report, ya, membaca annual report supaya kita tidak tahu, bukan dengar tukang pom-pom, bukan dengar influencer, bukan dengar teman-teman kita, ya mereka bisa salah semua Pak, kebanyakan salah malah. Jadi kita harus baca annual report. Di annual report itu kita tahu siapa direksinya, siapa komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya. Apakah mereka orang yang jujur atau orang yang tidak jujur? Atau orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Kalau kita berinvestasi di perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, maka uang kita habis semuanya. Jangan pernah berinvestasi di perusahaan yang dikendalikan manajemen yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Ya. Kemudian kita tahu bidang usahanya apa, ya, bidang usahanya apa. Kita tahu perusahaannya penjualannya berapa sih, ya. Labanya berapa sih, laba usahanya berapa, ya. Profit marginnya berapa, earning per share-nya berapa, price earning ratio-nya berapa, ya. Kita bisa tahu modal perusahaannya berapa, ya. Nilai buku per sahamnya berapa price to book-nya. Kita juga bisa lihat hutang perusahaannya berapa, utang dolarnya berapa. Kemudian kita juga bisa lihat di kas, mereka punya uang berapa di kas. Bagaimana dengan piutangnya, bagaimana dengan inventorinya, ya. Hati-hati, ya. Ada beberapa perusahaan yang bisa menghapus piutang dan inventorinya, ya. Jadi kalau kita tahu, kita pelajari dari annual report, oh ini perusahaan yang bagus dan murah, kita membeli, kita sedang berinvestasi. Tapi kalau kita membeli perusahaan, satu saham perusahaan kita, semuanya kita nggak tahu. Ya. Hanya dengar rekomendasi pialang kita, rekomendasi dari orang riset, rekomendasi dari tukang pom-pom, rekomendasi dari influencer, dari teman kita, oh sangat berbahaya. Artinya kita beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli melalui membaca annual report, laporan keuangan. Itu yang Warren Buffett lakukan. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never, never. Ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang kaya, ya, never invest in anything that you don't understand. Ya. Selamat siang Pak Lo, saya dengan Kristiana. Pak, saya mau bertanya Pak, untuk saham-saham cyclical seperti batu bara Pak, itu kapan sih Pak kita tahu, oh ini udah mulai, siklusnya udah mulai surut nih atau belum Pak? Karena kan sekarang katanya batu bara nih orang pada bingung nih, masih mau bertahan apa mau keluar karena siklusnya sudah habis. Terima kasih Pak. Number 1, timing the market. Well, Charlie and I don't think about the market, and Ben didn't very much. I think he made a mistake to occasionally try and place a value on it. We look at individual businesses, but the stock market, I know of no one that has been successful at, and really made a lot of money predicting the actions of the market itself. I know a lot of people who have done well picking businesses, and that's what we're hoping to do. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Karena hari esok itu misteri. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok. Ya, mengenai harga batu bara yang sudah mulai menurun, lebih rendah tahun 2023 dibanding tahun 2022. Tapi
kita semua berharap dia bisa bertahan di harga sekarang, ya karena harga sekarang termasuk masih tinggi ya. Saya termasuk yang punya saham di tambang batu bara juga masih berharap dia bisa bertahan di harga sekarang. Kalau dia bisa bertahan di harga sekarang aja, udah labanya udah luar biasa besar. Kira-kira demikian ya. Oke. Nah, saya mau nanya, yang pertama, Peter Lynch mengatakan kalau tetangga kita beli di harga 10, terus kita beli kalau saham itu turun ke 1, ya kalau saham itu ke 0, kita hilang 100%. Nah, saya mau tanya ke Palo, bahwa perusahaan yang Palo beli itu kenapa bisa tidak akan bangkrut? Contohnya waktu Palo beli UT, waktu tahun 98, itu ekuitasnya saya lihat 25 miliar. Kasnya 366 miliar dan rugi dalam 2 tahun itu terakhir utang jangka pendeknya itu 3,3 triliun. Dan dia juga melakukan restrukturisasi. Yang research di Harvard mengatakan bahwa kemungkinan suksesnya hanya 22%. Ya, saya mau tanya ya decision itu sih Pak, yang waktu tahun 98 beli UT waktu ekuitasnya 25 triliun dan dia kemungkinan tidak bisa bisa membayar utang jangka pendeknya. Jadi pertanyaannya dari Stephen, waktu Bapak beli UT Pak, kenapa dengan probability kebangkrutan cukup tinggi tapi ternyata nggak bangkrut juga gitu, mungkin apa pertimbangannya? Saya belum tahu menurut Harvard tingkat keberangkutannya berapa? Kemungkinan berhasilnya 22%. Oke. Dari Harvard, ternyata hasil risetnya itu keliru. United Tractor jadi wonderful company loh. Wonderful company ya. Untungnya sampai bertriliun-triliun, puluhan triliun ya, United Tractor. Saya membeli pada waktu itu karena memang perusahaannya posisi rugi. Tapi kita lihat kalau operating profitnya cuan. Untung 1,1 triliun laba usahanya, operating profitnya laba 1,1 triliun. Itu karena rugi itu karena forex loss. Karena rugi forex kan dolar waktu tahun 98 kan sempat 14.000 ya, jadi dia rugi forex. Tapi forex loss itu bisa berubah jadi forex gain kalau rupiahnya bukan permanen ya. Jadi kalau rupiahnya menguat jadi forex gain, balik untung lagi. Jadi yang paling penting itu operating profitnya, usahanya masih untung 1,1 triliun. Laba usahanya masih untung waktu itu. Aneh ya, teman-teman saya pada bilang, tahu nggak kalau kamu datang ke kantor UT di Pulau Gadung, alat beratnya nggak laku loh. Nggak laku alat beratnya, siapa yang mau beli alat berat, nggak ada yang beli. Lihat sepi, datang ke Cakung deh United Tractor, sepi nggak laku. Betul, United Tractor kalau ke kantornya alat beratnya nggak laku. Tapi ingat usahanya UT ada di hutan, nggak bisa lihat, ada di hutan. Dia punya PAMA. Persada Nusantara itu coal mining contractor terbesar di Indonesia. Hampir semua tambang pakai dia ya. Contohnya Kideko Jaya Agung punya Indika pakai PAMA. Indo Tambang Megaraya juga pakai PAMA kontraktornya. Tentu aja kalau ke kantor pusat ya sepi, nggak ada yang beli alat berat. Tapi ke hutan, kerjanya banyak sekali itu di hutan. Lagi ngambilin batu bara ya. Utangnya dolar, ada forex loss. Tapi kan kontrak dia, coal mining kontraktornya, kontraknya semua dalam US dollar. Sebetulnya natural hedge secara alamiah dilindungi. Ya, jadi nggak usah takut ya. Makanya saya berani seluruh uang saya 100% di satu counter itu. Karena harga saham 250, laba usaha per saham 7.800. Mana ada lagi itu
itu seperti berlian yang dijual harga kerikil. Suruh beli cicil-cicil, enggak lah, diversifikasi enggak, semua saya dorong semua, karena enggak bisa beli yang lain. Enggak bisa melakukan diversifikasi, enggak bisa karena laba usaha per saham 7.800, harga saham 250, itu seperti bukan beli Mercy harga bajai, itu beli berlian harga kerikil gitu. Jadi Harvard pun salah. Oke.